Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindu Prasetyo dengan NIM 2055. Saya Ani Hasan dengan NIM 2053. Saya Nila Fatimah dengan NIM 2047. Saya Sarah Nurjati dengan NIM 2054. Saya Muhammad Saiful Asgar dengan NIM 2049. Saya Muhammad Indra Hermawan dengan NIM 2050. Kelompok kami akan membahas tentang diferensial dan inisial. Jadi di sini saya akan membahas tentang limit and derivatives atau batasan dan turunan. Pertama, limit atau batasan adalah konsep dalam matematika yang digunakan untuk mengetahui nilai suatu fungsi ketika variabelnya mendekati suatu angka tertentu. Limit membantu kita memahami bagaimana suatu fungsi berperilaku di sekitar suatu titik, bahkan jika nilai tepatnya sulit dihitung. Nah, ada beberapa cara untuk mencari limit. Yang pertama, substitusi langsung. Jika tidak ada masalah seperti pembagian dengan 0, kita bisa langsung mengganti X dengan angka yang diminta. Jadi kita bisa mengganti variabel X-nya itu dengan angka yang diminta. Jika tidak ada masalah seperti pembagiannya dengan 0. Lalu yang kedua ada manipulasi aljabar. Jika substitusi langsung menghasilkan bentuk yang tidak pasti seperti menghasilkan 0 per 0, harus menggunakan cara lain seperti pemfaktoran, merasionalkan, atau aturan lainnya. Selanjutnya, ada dua contoh soal dari limit. Yang pertama, hitung X panah 3, hitung limit X panah 3, lalu X pangkat 2 min 2X plus 1. Nah, pembahasannya, karena fungsi tidak melibatkan pembagian atau bentuk tak tentu, kita cukup substitusi langsung X sama dengan 3 ke dalam soal, yaitu X pangkat 2 min 2X plus 1. Jadi kita mengganti variabel X-nya itu dengan 3, dengan yang diminta soal, yaitu limit X panah 3, jadi kita artikan X sama dengan 3. Jadi kita ganti variabel X ini dengan 3, jadi 3 pangkat 2 min 2 yang X-nya diganti 3, jadi min 2 dikali 3 plus 1. Nah, hasilnya jadi 3 pangkat 2 itu hasilnya 9, min 2 dikali 3 itu hasilnya min 6, plus 1 itu kita langsung masukkan 1. Jadi dari hasil 9 dikurang 6 plus 1 itu hasilnya 4. Jadi hasil dari limit X tanda panah 3 atau sama dengan 3, X pangkat 2 min 2X plus 1, yaitu adalah 4. Nah, lalu ada contoh soal yang kedua, hitung limit X tanda panah 2 atau sama dengan 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2. Nah, untuk pembahasannya yang pertama, jika kita substitusi langsung, X sama dengan 2, jadi semisal kita substitusi langsung variabel X ini dengan 2 yang dipinta soal, itu hasilnya akan 0 per 0. Nah, yang merupakan bentuk dari tak tentu. Oleh karena itu, kita perlu memfaktorkan X pangkat 2 min 4. Jadi, dikarenakan hasilnya ini, jika kita mengganti variabel langsung dengan 2, X-nya ini, itu akan menghasilkan 0 per 0. Dan itu kita harus mengganti bagaimana caranya supaya hasilnya itu tidak 0. Nah, dengan cara kita tuh harus memfaktorkan X pangkat 2 min 4 ini. Jadi, kita harus mengubah ini untuk bisa menghasilkan yang tidak 0 per 0. Nah, dengan cara seperti ini, jadi X min 2, X plus 2 itu adalah hasil dari pemfaktoran X pangkat 2 min 4. Nah, untuk kita membuktikannya, kita hitung, misal di sini X dikali X itu menghasilkan X pangkat 2, X pangkat 2 ini, lalu X dikali dengan 2 ini, itu plus 2X, lalu di sini, ini kita dengan cara perkalian silang, lalu min 2X ini dikali X ini hasilnya min 2X, lalu min 2 dikali plus 2 itu menghasilkan min 4. Misal min 4 ini. Nah, hasil dari min 2X plus 2X tadi, itu kan kalau dihitung, itu menghasilkan 0. Jadi tidak usah dianggap. Jadi hasilnya itu X pangkat 2 min 4 ini. Jadi ini sudah terbukti kalau ini emang pemfaktoran dari X pangkat 2 min 4. Nah, sehingga dari X pangkat 2 min 4 per X min 2 ini menghasilkan
menghasilkan pemfaktoran X min 2 kali X plus 2 per X min 2. Nah, lalu cara kedua, sederhanakan dengan mencoret X min 2 dengan syarat X tidak boleh sama dengan 2. Jadi kita mencoret X min 2 ini maksudnya, kan ini hasilnya. Jadi kita mencoret X min 2 ini supaya lebih mudah, lebih sederhana juga. Jadi kita coret langsung X min 2 karena dia sama-sama X min 2. Jadi kita coret, yang menghasilkan sisanya itu X plus 2. Lalu hasil dari X pangkat 2 min 4 per X min 2 tadi, yang ini, itu menghasilkan X plus 2. Hasilnya ini X plus 2. Jadi yang sudah dicoret tadi itu kan sudah dicoret, jadi sudah tidak dianggap, jadi hasilnya itu X plus 2 ini. Lalu cara yang ketiga itu substitusi langsung X sama dengan 2. Jadi karena kita sudah memfaktorkan dan sudah menemukan hasil dari pemfaktoran tersebut, nah kita langsung saja mensubstitusikan X dari ini menjadi 2. Jadi kembali lagi dengan cara yang sebelumnya, mengganti variabel X itu dengan yang diminta, yaitu 2. Jadi X sama dengan 2, X sama dengan 2, X plus 2. Nah, X-nya kan menjadi 2, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya itu limit X, tanda panah 2 atau sama dengan 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2 adalah 4. Jadi hasil dari limit ini adalah 4. Lalu untuk yang selanjutnya, itu ada derivatif atau turunan, adalah cara untuk menghitung laju perubahan suatu fungsi. Dengan turunan, kita bisa tahu bagaimana fungsi berubah saat X berubah. Turunan juga digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Aturan dasar dari turunan yang pertama ada turunan pangkat sama dengan jika fx sama dengan x pangkat n, maka fx turunan 1 sama dengan n kali x pangkat n min 1. Jadi ini merupakan rumus dasar dari turunan n kali x pangkat n min 1. Lalu aturan dasar yang kedua, turunan konstanta. Jika fx sama dengan c, yaitu angka tetap atau bilangan bulat yang tanpa ada variabel, maka turunan dari fx tersebut adalah 0. Jadi sudah dipastikan itu pasti akan bernilai 0. Lalu untuk penjumlahan atau pengurangan, turunan dilakukan satu persatu. Untuk aturan perkalian dan pembagian, ada rumus khusus, tapi sering digunakan di soal-soal lanjutan. Yang selanjutnya, jadi di sini ada contoh soal dari turunan. Yang pertama, cari turunan fx sama dengan 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 ditambah 2x min 7. Nah, langkah-langkahnya, gunakan aturan turunan satu persatu. Jadi kita menggunakan cara dari aturan-aturan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, turunan 3x pangkat 3. Jadi yang pertama, turunan dari 3x pangkat 3 ini dengan cara, jadi kita asumsikan n-nya itu 3, jadi 3 yang nanti itu akan turun ke sini, lalu dikali 3x pangkat n min 1, karena tadi kan rumusnya itu n min 1, jadi 3 ini, pangkat 3 ini itu akan dikurangi dengan 1, yang akan menghasilkan 3 kali 3x itu 9x, pangkat 3 dikurang 1 itu 2, jadi pangkat 2. Jadi hasil dari 3x pangkat 3 ini adalah 9x pangkat 2. Jadi ini hasil turunannya. Lalu untuk yang kedua, turunan dari min 5x pangkat 2 adalah min 5 kali 2x pangkat 2 min 1. Jadi caranya itu, 2 ini akan turun, jadi min 5 dikali 2x. Nah, akan menghasilkan min 10. Nah, ini kan tadi n-nya dikurangi 1, jadi 2 ini akan dikurangi 1, yang akan menghasilkan 1. Nah, karena di sini pangkatnya 1, itu anggap saja atau tidak usah ditulis, jadi langsung saja min 10x. Lalu, untuk dari turunan 2x, turunan dari ini adalah 1 yang di sini ini kan harusnya ada 1, jadi kita langsung turunkan ke sini, jadi 2 kali 1, x pangkat 1 kurang 1, karena n min 1. Jadi hasilnya ada 2, karena di sini 2 kali 1x itu 2, nah sedangkan x pangkat 1-nya, dia tidak ada pangkat, karena 1-nya tadi sudah dikurangi dengan 1, jadi menghasilkan 0. Jadi di sini langsung saja kita tulis 2, jadi
turunan dari 2x itu adalah 2. Lalu turunan min 7. Nah, di sini adalah angka tetap yang adalah 0. Seperti yang tadi saya bilang, turunan konstanta yang tidak ada variabel atau angka tetap itu akan selalu menghasilkan 0. Itu sudah pasti. Jadi di sini langsung kita asumsikan dengan 0. Lalu yang kedua ada gabungkan hasilnya. Jadi turunan dari fx sama dengan 9x pangkat 2 dikurangi 10x plus 2. Jadi turunan dari ini semua itu adalah ini. 9x pangkat 2 min 10x tambah 2. Jadi hasil turunan dari ini semua itu adalah ini. Nah, yang kedua, tentukan turunan fx sama dengan 4x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 5x min 8. Pembahasannya, yang pertama ya seperti tadi, kita gunakan aturan-aturan dasar sebelumnya yang satu-satu. Jadi yang pertama, 4x pangkat 3. Jadi kita menghitung satu-satu 4x pangkat 3 ini turunannya adalah 12x pangkat 2, karena 3 ini akan diturunkan di sini jadi 3 dikali 4 itu 12x, lalu 3 ini akan dikurangi 1 yang menghasilkan pangkat 2, jadi 12x pangkat 2. Lalu turunan min 7x pangkat 2 adalah min 14x. Dengan cara 2 ini akan turun, jadi 2 kali min 7 sama dengan min 14. X pangkat 2 ini akan dikurangi 1, jadi menghasilkan X pangkat 1. Ataupun tidak usah ditulis, tidak apa-apa, jadi min 14X. Lalu turunan dari 5X adalah 5. Ya seperti cara ini tadi, jadi dia itu 1 di sini akan turunnya di 5. 1 kali 5X jadi 5X, jadi 5. Lalu X-nya itu 1, N-1 itu 1 dikurangi 1, jadi hasilnya 0. Jadi X-nya ini sudah tidak ada nilainya, jadi menghasilkan hanya 5. Lalu dari turunan min 8 adalah 0, dikarenakan itu adalah konstanta, jadi setiap konstanta itu akan langsung, jika diturunkan akan langsung menghasilkan 0, jadi sudah habis nilainya. Lalu yang kedua, gabungan hasilnya. Jadi hasil dari turunan dari fx 4x min pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 5x min 8 adalah 12x pangkat 2 min 14x plus 5. Jadi hasil turunan dari fx ini semua adalah ini, 12x pangkat 2 min 14x pangkat 5. 12x plus 5. Jadi itu saja penjelasan mengenai dari saya tentang limit dan turunan. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagian differentiation rules. Differentiation rule sendiri itu adalah serangkaian aturan yang digunakan untuk menghitung turunan suatu fungsi matematika. Turunan menggambarkan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel independennya. Di sini ada beberapa aturan dasar dalam diferensiasi. Yang pertama adalah aturan konstanta. Jika C adalah konstanta, maka turunan dari C adalah 0. Yang berarti jika konstanta ini angka utuh seperti 7, maka turunan dari 7 itu sendiri adalah 0. Yang kedua ada aturan pangkat. Turunan dari X pangkat N sama dengan N kali X pangkat N min 1. Contohnya ada di sana yaitu turunan X pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 2. 3 itu turun ke depan jadi 3. Lalu pangkat 3-nya itu dijadikan 3 min 1 jadi 3x pangkat 2. Yang ketiga ada aturan konstanta kali fungsi. Jika fx sama dengan konstanta kali g kali x, maka turunan dari konstanta kali gx sama dengan konstanta turunan kali turunan g kali x. Contohnya 3 kali x kuadrat sama dengan 3 kali 2x. 3 di sana akan tetap di tempatnya, sementara x kuadrat 2 akan pindah ke depan untuk dikalikan dengan 3. X-nya jadi 2 min 1 jadi x biasa. Lalu 3 kali 2x sama dengan 6x. Yang keempat ada aturan penjumlahan dan pengurangan. Jika fx sama dengan gx plus minus hx, maka turunan gx plus minus hx sama dengan turunan gx plus minus turunan hx. Contohnya, turunan dari x kuadrat plus 3x sama dengan
2x plus 3. Seperti aturan pangkat sebelumnya, x kuadrat 2 turun ke bawah dan x-nya jadi 2 min 1. 3x, x-nya dihapus jadi 3, jadi konstanta. Contoh soal dari differentiation rules yang pertama yaitu hitung turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 3x pangkat 4 min 5x pangkat 2 plus 7. Untuk penyelesaian kita menggunakan aturan pangkat, konstanta, dan penjumlahan pengurangan. Nah, jadi fx di sini 3 kali 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 2 di plus 7 sama dengan f turunan x-nya sama dengan 12x pangkat 3 dikurangi 10x. Jadi di sini seperti yang kita barusan bahas, 4 di sini turun ke depan, jadi 3 kali 4x, pangkatnya 4 min 1 dikurangi 5x pangkat 2, 2-nya turun ke depan, jadi 5 kali 2x, x-nya yang awalnya pangkat 2 jadi 2 min 1 plus 7. Berdasarkan penjumlahannya, jadi 4 kali 3x pangkat 3 yaitu 12x pangkat 3, lalu 2 kali 5x pangkat 2 min 1 jadi 10x. Sementara 7 di sini hilang karena 7 itu merupakan konstanta, di mana barusan aturan konstanta itu jadi 0 jika angkanya tersebut adalah konstanta. Jadi jawaban akhirnya adalah f turunan x sama dengan 12x 12x pangkat 3 dikurangi 10x. Lalu yang kedua, hitung turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 plus 7x min 2. Penyelesaiannya sama, gunakan aturan pangkat untuk siap suku pada fungsi, serta aturan penjumlahan dan pengurangan untuk menggabungkan hasil, dan juga di sini ada konstantanya. Jadi Fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 7x dikurangi 2 sama dengan f turunan x-nya yaitu 4 diturunkan ke sini jadi 5 kali 4x pangkat 4 min 1 dikurangi 3 turun ke sini jadi 3 kali 3x pangkat 3 min 1 ditambah 7x diturunkan jadi x-nya ini hilang, jadi 7 akan menjadi konstanta setelah diturunkan dan 2 akan menghilang karena dia awalnya adalah konstanta. Jadi di sini jawabannya 5 kali 4x pangkat 3 jadi 20x pangkat 3 dikurangi 9, 3 kali 3x pangkat 2 jadi 9x pangkat 2 ditambah 7. Jadi jawaban akhirnya f turunan x sama dengan 20x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 7. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indefinite integral atau integral tak tentu. Jadi setelah kita mengetahui penjelasan sebelumnya tentang diferensial atau turunan, sebelum kita masuk ke materinya kita perlu mengerti apa itu integral. Jadi jika f aksen x adalah turunan dari fx, maka integral dari f aksen x terhadap x adalah fx plus c, dengan c yang merupakan konstanta. Jadi sederhananya yaitu jika sebuah turunan dari si fx itu dikembalikan ke nilai semula, itu merupakan definisi dari integral. Kemudian jika integral tak tentu itu harus ditambahkan dengan c, karena c itu merupakan sebuah konstanta dari integrasi tersebut. Jadi selanjutnya, integral tak tentu merupakan suatu fungsi baru yang mempunyai turunan dari fungsi aslinya dan fungsi tersebut belum memiliki nilai pasti. Itulah mengapa dalam integral tak tentu ada konstanta yaitu c. Selanjutnya, sifat-sifat integral tak tentu itu ada 4. Yang pertama, integral dari konstanta itu sebuah di mana adalah k itu sendiri nilai konstanta. Jadi integral k dengan dx sama dengan kx plus c.
Kemudian yang kedua, integral dari penjumlahan atau pengurangan. Sini ada sebuah fungsi penjumlahan ataupun pengurangan. Rumusnya seperti berikut. Fx plus atau minus gx, kemudian dx sama dengan fx dx plus atau minus g fungsi gx sama dengan dx. Selanjutnya, ketiga adalah integral dari perkalian konstanta dengan fungsi. Jadi sebuah konstanta dikalikan dengan sebuah fungsi. Berbeda dengan dari nomor pertama tadi, yaitu dengan konstanta aja. Ini konstanta dikalikan dengan fungsi, baik itu fx maupun gx. Kemudian yang keempat yaitu aturan pangkat. Jadi di sini sebuah sifat integral tertentu jika bilangan di dalamnya berisi sebuah pangkat. Selanjutnya kita langsung pergi ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu hitunglah integral tertentu dari x pangkat 3 dx. Karena di sini ada unsur pangkatnya, jadi kita menggunakan penyelesaian dengan aturan pangkat. Dengan rumus x pangkat n dx sama dengan x n plus 1 per n plus 1 plus c. Dengan n sama dengan 3, karena pangkatnya itu bilangan 3, jadi integral x pangkat 3 dx sama dengan, langsung kita masukkan nilai n-nya 3 plus 1 per 3 plus 1 plus c sama dengan x pangkat 4 per 4 plus c. Kemudian contoh soal nomor 2, hitunglah integral tak tentu berikut. Integral dari 5 dx. Karena di sini hanya ada sebuah konstanta saja, jadi kita menggunakan sifat integral dari konstanta itu sendiri, yaitu k dx sama dengan kx plus c. Dengan konstanta sendiri yaitu 5, kemudian integral 5 dx sama dengan 5x plus c. Jadi pada kesimpulannya, pada integral tak tentu ini dari keseluruh operasi itu harus ditambahkan plus c, dikarenakan dalam integral tak tentu itu dengan menambahkan c merupakan konstanta dari integrasi. Jadi karena bilangannya itu belum tentu, makanya itu ditambahkan dengan nilai c, yaitu konstanta tak tentu. Selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh teman saya. Jadi, definite integrals. Integrals tentu adalah salah satu jenis integral dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva fungsi f(x) dalam interval tertentu, yaitu dari xa atau batas bawah hingga x sama dengan b batas atas. Berbeda dengan integral indefinite atau tak tentu, integral tentu menghasilkan nilai numerik atau bukan fungsi karena batasnya sudah ditentukan. Secara geometris, integral tentu menghitung jumlah luas area, dapat positif atau negatif yang dibatasi oleh kurva fx, sumbu x, dan garis vertikal x sama dengan a dan x sama dengan b. Lalu, contohnya, contoh definite integral itu misalkan ada integral dari 2 hingga 0, x pangkat 2 dx. Jadi pertama kita akan mencari integral tak tentunya dengan x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 per 3. Dengan kita menemukan integral tak tentunya, maka kita hitung dari batasnya. Jadi x pangkat 3 per 3 tadi itu digunakan menggunakan batasnya, yaitu 2 dan bawahnya itu 0. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 per 3 dikurangi
0 pangkat 3 per 3 sama dengan 8 per 3. Jadi luasnya adalah 8 per 3 satuan luas. Lalu ada lagi contohnya. Yang kedua yaitu hitung integral 3 hingga 1, 2x dan 2x dx. Jadi kita mencari integralnya dulu. 2x dx sama dengan x pangkat 2. Lalu kita evaluasi pada batas-batasnya tadi. Jadi 1,3. Jadi substitusi x sama dengan 3 itu nanti f3 sama dengan 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 itu 9. Lalu substitusi x sama dengan 1 itu f1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi dari yang substitusi tadi itu kita hitungkan selisihnya menjadi f3 dikurangi f1 gitu. Jadi 9 kurangi 1 sama dengan 8. Jadi hasil dari perhitungan integral dari 3 hingga 1, 2x dx itu sama dengan 8. Mungkin sekian dari materi definite integral, dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa itu multivariabel kalkulus atau kalkulus multivariabel. Kalkulus multivariabel adalah cabang matematika yang mempelajari fungsi dengan lebih dari satu variabel. Kalkulus multivariabel merupakan perluasan dari kalkulus variabel tunggal yang mempelajari fungsi dengan satu. Kalkulus multivariabel berurusan dengan fungsi beberapa variabel, sedangkan kalkulus variabel tunggal berurusan dengan fungsi satu variabel. Proses diferensiasi dan integrasi mirip dengan kalkulus variabel tunggal. Dalam kalkulus multivariabel, untuk menemukan turunan parsial, pertama-tama ambil turunan dari variabel yang sesuai sambil menganggap variabel lain sebagai konstan. Kalkulus ini terutama berurusan dengan objek 3 dimensi atau dimensi yang lebih tinggi. Operasi umum yang terlibat dalam kalkulus multivariabel adalah 1. Batasan dan kontinuitas, 2. Diferensiasi parsial, dan integrasi ganda. Baik, kita langsung lanjut contoh soal. Contoh soal dari multivariabel kalkulus yaitu 1. Temukan turunan parsial pertama dari fungsi z sama dengan fxy sama dengan x pangkat 3 plus y pangkat 4 plus sin xy. Larutan fungsi yang diberikan z sama dengan fxy sama dengan x pangkat 3 plus y pangkat 4 plus sin xy. Untuk fungsi yang diberikan turunan parsial terhadap x adalah mulai arraynya yaitu sebagian z per sebagian x sama dengan sebagian f per sebagian x sama dengan 3x kuadrat plus cos xy kali y akhir array. Demikian pula turunan parsial terhadap y adalah mulai arraynya yaitu sebagian z per sebagian y sama dengan sebagian f per sebagian y plus 4y pangkat 3 plus cos xy kali x akhir array. Untuk contoh soal yang kedua yaitu temukan diferensial total dari fungsi z sama dengan 2x sin y dikurangi 3x kuadrat y kuadrat. Larutan fungsi yang diberikan dari z 2x sin y dikurangi 3x kuadrat y kuadrat yaitu diferensiasi total fungsi diberikan sebagai mulai arraynya dari dz sama dengan sebagian z per sebagian x dikali dx plus sebagian z per sebagian y dikali dy akhir arraynya. Untuk dz-nya sama dengan dalam kurung 2 sin y min 6x y kuadrat dikali dx plus dalam kurung lagi 2x cos y dikurangi 6x kuadrat y dikali dy. Di sini saya akan menjelaskan tentang differential equation. Differential equation atau persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang menghubungkan suatu fungsi dengan turunan-turunannya. Persamaan ini digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena dinamis dalam kehidupan nyata seperti pergerakan benda, perubahan suhu, atau pertumbuhan populasi. Nah, persamaan diferensial ini dapat ditulis dalam bentuk f dalam kurung x, y, y1, y2 sampai yn sama dengan 0. Selanjutnya adalah klasifikasi differential equation. Berdasarkan jenis turunannya, differential equation ini dapat dibagi menjadi dua yaitu biasa dan parsial. Nah, kalau biasa ini biasa digunakan dengan rumus dy per dx plus y sama dengan elemen x. Terus parsial
yaitu du atau dt sama dengan a alfa dikali d2u per dx2. Jika berdasarkan linearitas dibagi menjadi dua, linear dan non-linear. Jika dalam linear ini biasa digunakan dengan rumus y2 plus 3y min 4y sama dengan 0. Jika dalam non-linear yaitu y1 plus y2 sama dengan x. Di differential equation berdasarkan orde dibagi menjadi dua juga, yaitu orde pertama dengan rumus dy per dx plus 3y sama dengan 5. Dan orde kedua atau lebih tinggi biasanya digunakan dengan y2 plus 2y1 min y sama dengan 0. Berikut adalah contohnya dari differential equation. Yang pertama yaitu diketahui dy per dx sama dengan xy. Nah, ini dengan cara penyelesaiannya yaitu dengan membaginya atau memindahkannya x dan y-nya. Jadi menjadi 1 per y kali dy sama dengan x dx. Dan di linearitas 1 per y dy sama dengan x dx. Dan dibagi menjadi n y mutlak sama dengan x per 2 plus c. Ini 2 per 2 plus c ini pangkatnya. Menjadi hasil akhirnya yaitu y sama dengan e pangkat x kuadrat per 2 plus c sama dengan c elemen pangkat x kuadrat per 2. Dan hasil akhirnya yaitu y c elemen pangkat x kuadrat per 2. Nah, contoh yang kedua yaitu diketahui y turunan 2 min 3y turunan 1 plus 2y sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dengan menurunkannya menjadi r pangkat 2 min 3r plus 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu dibagi menjadi r min 1, r min 2. Setelah itu maka kita akan mengetahui r1 nya yaitu 1 dan r2 nya yaitu 2. Nah, didistribusikan menjadi y x sama dengan c1 elemen pangkat r1x plus c2 elemen pangkat r2x. Disubstitusikan R1 dan R2 nya menjadi hasil akhirnya yaitu YX sama dengan C1 elemen pangkat X karena R1 nya yaitu 1 ditambah C2 elemen pangkat 2X karena R2 nya adalah 2. Jadi R2 itu disubstitusikan menjadi 2 dan dikalikan dengan X menjadi 2X. Hasil akhirnya yaitu YX sama dengan C1 elemen pangkat X plus C2 elemen pangkat 2X. Sekian dari saya, terima kasih.